Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd faqala al-musannif ghazwatul fathi fi 20 min Ramadan sababuha anna Quraisyan naqadat syartan min syuruti sulhil Hudaybiyah wasa'adu man ahadahum ala qitali an ahadar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut pelajaran kita tentang sejarah. Masuk pada pembahasan yang ke-30 di juz yang kedua, yaitu Ghazwatul Fathi fi 20 min Ramadan, yaitu pembebasan Fathul Mekah di tanggal 20 bulan Ramadan. Sababuha, adapun penyebabnya adalah anna Quraisyan naqadat syartan min syuruti sulhil Hudaybiyah, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu melanggar atau menciderai salah satu syarat perjanjian di Hudaybiyah. Wasa'adu man ahadahum ala qitali man ahadar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sangat terpaksa sekali umat Islam angkat senjata untuk menyerbu dan menaklukkan kota Mekah. Awal kejadiannya itu adalah dari kabilah Bakar. Kabilah Bakar itu adalah kabilah yang telah mengikat perjanjian dan persahabatan dengan orang-orang kafir Quraisy. Lalu karena dari salah satu orang Bakar itu punya suara yang sangat merdu, yang sangat elok, yang sangat indah, menyanyikan sebuah syair, tapi isinya menghujat dan menghina Rasul. Ini berarti melanggar perjanjian. Sehingga mereka itu Mereka itu dengan suara-suara tersebut, dengan syair-syair tersebut menggoncangkan. Konangan bahasa Indonesia apa? Ketahuan. Bahasa kerennya kegep. Bahasa gaulnya. Okay. Tapi kemudian itu ketahuan sama kabilah dari Khuza'ah. Nah, ditempeleng orang tersebut sama kaum Khuza'ah tersebut karena khawatir bahwa ini nanti kalau ketahuan sama pihak Muslim, kita pasti akan dicilakai begitu, karena kita melanggar perjanjian. Bakar itu tidak terima salah satu orangnya ditempeleng, akhirnya Bakar nyerbu. 20 orang terbunuh dari pihak Khuza'ah. Akhirnya Khuza'ah itu datang kepada Rasul untuk minta perlindungan. Lalu Nabi menyampaikan, saya akan melindungi diri kalian sebagaimana kami melindungi diri sendiri. Fasarat ilaikimur Rasul bi'asrati alafin rajulin kana sha'iman. Lalu Rasul membawa 10.000 pasukan untuk menyerbu kota Mekah. Berangkat beliau dari kota Madinah menuju kota Mekah di tanggal 20 bulan puasa. Berarti keadaan saat itu Rasul sedang puasa. Tapi fa'aftara fi tariqi, Nabi berbuka di
bulan suci Ramadan tersebut. Puasanya buka. Makanya di kaidah fikih untuk safir, untuk orang yang dalam perjalanan, baik kuat atau tidak kuat, mampu atau tidak mampu, diperbolehkan berbuka. Jenengan punya kekuatan, tenaganya rosa, mampu nahan dahaga, pokoknya apalagi perjalanan dari sini ke sana itu, saiki zaman wis enak malahan. Musafir sekarang pakainya itu kendaraan, pakai AC, adem, orang ngerasa panas kan. Artinya kan dia sebenarnya mampu. Tapi tetap diizinkan, diperbolehkan untuk iftar, untuk buka puasa. Jadi khusus bagi orang bagi orang safar itu puasanya boleh atau diizinkan gitu lah. Adapun dianya mampu atau tidak mampu, nggak ada urusan dengan tenaga gitu loh. Saya kuat, tetap boleh buka. Saya nggak kuat, apalagi. Wong yang kuat, yang mampu saja itu boleh buka. Coba kalau kerja. Kalau kerja nggak mampu. Kalau kerja itu, kalau kerjaannya mampu, tetap harus puasa. Kecuali dia tidak mampu. Ada madorot untuk dirinya. Takut dehidrasi, takut segala macam, baru boleh buka. Untuk yang kerja gitu loh. Artinya kalau dia yakin mampu, dia harus puasa. Tapi tidak untuk safar. Nyatanya Rasul pun berbuka gitu. Rasul pun, ini kita tahu bahwa syariat itu milik Rasul. Makanya mau nggak mau, fikih harus tunduk patuh dengan keberadaan Rasul. Walakiya khurrasul jaisi Aba Sufyana fi tariqi wa qad jaa yatajassasu akhbaril muslimina. Maka di tengah perjalanan para pengawal tentara Islam tiba menjumpai Abu Sufyan yang sedang menyelidiki dan kekuatan tentara Islam. Lagi jalan, Abu Sufyan itu konangan, ketahuan bahwa Abu Sufyan itu lagi jadi telik sandi untuk menyelidiki seberapa kekuatan umat Islam. Ning ketahuan, ditangkap, dihadapkan kepada pasarruhu wa taubu ila Rasul faslama afa anhur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya maka mereka menangkap atau menawan, kemudian dihadapkan kepada Rasul karena keinsafan sendiri, Abu Sufyan itu pun masuk Islam. Rasul mengampuni atas semua salah, dosa, semua yang dikerjakan oleh Abu Sufyan dan lain sebagainya, itu Rasul memaafkan betul. Sehingga nanti kita sering dengar orang-orang tua kita, guru-guru kita mengatakan ketika Fathul Mekah, Rasul itu menyampaikan satu pidato yang luar biasa. Siapa yang di masjid, mereka aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, mereka aman. Siapa yang nutup rumahnya, mereka aman. Artinya tidak terjadi peperangan. Ya, kecuali pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid itu memimpin pasukan dari arah yang berlawanan. Tapi kata Rasul, kamu jangan sampai memerangi kecuali kalian diperangi. Ternyata ada salah satu di antara kabilah itu yang memerangi sehingga sedikit terjadi peperangan. Tapi Rasul dari arah depan masuk aman tanpa ada sedikit pun halangan. Dan Abu Sufyan sengaja disuruh untuk
untuk berdiri di sana melihat menyaksikan bagaimana kekuatan Rasul yang sekarang, yang dulu dihina, dicaci maki, bahkan mau dibunuh segala macam. Rasul dengan gagah memimpin pasukan masuk ke kota Mekah dengan tanpa sedikit pun perlawanan. Ciut nyali mereka karena Rasul sudah besar luar biasa, kekuatannya sudah penuh, perlengkapan senjatanya pun sudah luar biasa. Kita tahu bahwa nanti dari, jenengan masih ingat nggak, Abu Sufyan itu punya istri, di mana istrinya ini yang makan jantungnya paman tercintanya Nabi, yang dibunuh oleh Wahsy. Tapi nanti dari dua sulbi ini akan lahir seorang Muslim yang luar biasa. Ya, itu yang nanti akan terjadi sedikit perselisihan antara Sayyidina Ali. Namanya Muawiyah. Muawiyah itu luar biasa cerdas. Banyak sekali meriwayatkan hadis, termasuk juga Ikrimah nanti, Abu Jahal itu. Ikrimah itu anak Abu Jahal. Itu pun luar biasa. Bela Islam mati-matian, bahkan syahid di medan pertempuran. Ikrimah. Dulu saya memerangi Islam begitu sengitnya, sekarang saya bela Islam dengan seluruh tenaga sampai tetes darah penghabisan. Luar biasa. Ya, karena memang keturunan Quraisy, keturunan orang-orang terhormat gitu loh. Termasuk baginda Rasul dari kalangan Quraisy. Quraisy itu sakta tertinggi gitu loh. Termasuk Ikrimah, Muawiyah itu dari kalangan Quraisy. Cerdas luar biasa. Yang mana Muawiyah nanti akan menjadi perebutan kekuasaan dengan Sayyidina Ali. Ya, kita nggak akan bahas itulah ya. Yang jelas ya podo bener. Yang keliru kan yang menilai. Kan Nabi wanti-wanti, Nabi sudah memberikan kabar bahwa nanti akan datang dari sulbi orang tersebut. Ini terjadi di Hudaybiyah, di Fathul Mekah. Jadi begini Bu. Ketika Fathul Mekah itu terjadi, Nabi menguasai kota Mekah. Ini sekalian saya jelaskan saja. Di mana Nabi telah menguasai kota Mekah, masuk ke Ka'bah, menghancurkan 360 berhala, bersih total, tanpa sedikit pun sisa, bersih sebersih-bersihnya. Nabi sholat di makam Ibrahim, lalu duduk. Duduk santai. Ketika ada orang-orang Mekah di sana, lalu Nabi pun mengatakan, kamu pikir apa yang akan kamu lakukan sama kalian? Demi Tuhan, bahwa engkau adalah orang baik, maka kau akan berbuat baik. Betul. Wih, selesai. Aman. Artinya aman seaman-aman. Fathul Mekah adalah satu keberhasilan orang Islam yang luar biasa. Karena dari sanalah pengembangan Islam, kemajuan Islam, atau peradaban Islam, itu akan tersebar luaskan. Karena kota suci Mekah sudah dikuasai umat Islam. Kenapa kok pusatnya harus di kota Mekah? Karena begini Bu. Karena ibadah yang namanya haji atau umroh itu sebelum Rasul itu ada, Bu. Tradisi ibadah haji atau umroh itu jauh sebelum Rasul itu ada. Termasuk orang Yahudi, orang Nasrani itu pun melakukan itu, gitu loh. Jangan dikira bahwa ibadah haji atau umroh itu satu kegiatan ritual ibadah milik umat Islam. Enggak.
Bani Israel melakukan itu semua. Yahudi, Nasrani melakukan itu semua. Bahkan ya cuman kan bedanya gitu loh. Bedanya mereka haji, umroh itu mintanya itu dengan berhala gitu. Itu bedanya di situ. Dan Rasul membersihkan itu semua gitu. Cuman intinya bahwa ibadah haji itu bukan satu ibadah baru yang diajarkan oleh baginda Rasul, tidak. Makanya Rasul ketika menguasai kota Mekah, banyak orang yang datang dari berbagai macam penjuru, baik dari Syam, dari mana saja itu datang semuanya. Penyebaran Islam itu lebih mudah. Karena mereka datang sendiri, ulama rani gebuk cara bahasa Jawa. Datang, kasih tauhid, ajarin tauhid, dan lain sebagainya. Mulai pesat luar biasa. Makanya harus dari kota Mekah dulu gitu. Wong nyatane wong Indonesia ya pengen pada maning Mekah kok. Fasarruhu summa arsala alaihi salatu wassalam Khalid bin Walid yadkhulu Makkah min asfaliha wa amarahu alla yuqatila illa man qatalahu famanathu ba'dal qail minat dukhul faqatalahum hatta hazahum wa dakhala Makkah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Khalid bin Walid datang dari arah yang berlawanan dari sebelah selatan, Nabi masuk dari utara, masuk. Cuman di Khalid itu ada sedikit perlawanan sehingga sedikit peperangan, Rasul aman. Sudah menjadi tradisi, Bu. Gini, yang saya ingin garis bawahi. Sudah menjadi tradisi bahwa ketika terjadi, baik itu harap terjadi pertempuran atau tidak, tapi yang namanya pengambilan kekuasaan pasti akan menjadi ghanimah. Harta rampasan, wadone dadi amat, hartane dadi rampasan. Itu Ustadz tradisi. Makanya ada orang-orang yang merasa janggal. Kok seakan-akan Islam itu sebagai perampok. Ada, Bu, yang mempertanyakan itu gitu loh. Merasa kejanggalan, keiskalan yang semacam itu. Islam itu nggak ada bedanya dengan perampok. Wong katanya pembela kebenaran, tapi ternyata diperangi, hartanya diambil, senjatanya dirampas. Logikane iya podo karo perampok. Tapi nubuah ya beda. Nubuah ketika dilogikakan itu melebu, Bu. Namanya nubuah. Misal kita itu kena maling, dimalingi, dirampok lah ya. Kita didatengin rampok. Lalu kita duel, gelut, kita menang. Senjata mereka kita rampas. Apa setelah kita rampas kita kembalikan? Oh, bisa nggong rampok nih. Nggak bisa, mau tidak mau harus dirampas supaya aman. Itu nubuah. Ketika dilogikakan bahwa oh pantas ketika perang menang mesti menjadi ghanimah supaya mereka kekuatannya lemah sehingga dengan lemah mereka tidak bisa menyerbu lagi. Kalaupun mereka masih punya keinginan untuk menyerang, mereka harus berjuang lagi. Berjuang bikin senjata, berjuang bikin rompi anti senjata dan lain sebagainya kan. Mengumpulkan kembali. Dan itu terlalu lama kan. Makanya jalan satu-satunya biar mereka lemah selemah-lemahnya, tidak mengganggu lagi, rampas, selesai. Termasuk sing paling seneng, Bu. Termasuk sing paling seneng Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dasarnya beling. Anaknya Walid itu pemimpin pasukan perang sing luar biasa. Bahkan Khalidnya itu sendiri panglima pasukan yang tidak pernah mengalami kekalahan. Termasuk mimpin di perang Uhud
Ya menang gara-gara Khalid bin Walid, Bu. Kita bicara sejarah ya. Kita bicara sejarah, kita mau nggak mau kita harus akui umat Islam itu kalah sekalah-kalahnya di perang Uhud. Ya kenapa? Karena kecerdasan Khalid bin Walid. Makanya setelah masuk Islamnya Khalid bin Walid, Islam luar biasa. Termasuk nanti Salman Al-Farisi yang dari Persia, itu luar biasa. Khandaq itu yang memberikan usulan itu adalah Salman Al-Farisi dari Persia. Sehingga musuh itu akan susah, tapi belum nyampe Khandaq nanti. Akhirnya karena kota Mekah sudah dikuasai oleh Rasul, ghanimah dikumpulkan, Bu. Ghanimah dikumpulkan. Tadi Rasul bawa berapa pasukan? 10.000. Oke. 10.000 ini, Bu, pulang tanpa sepeser pun. Bayangkan. Pulang tanpa sepeser pun. Semua ghanimah itu dikembalikan, semua ghanimah itu dibagikan. Sama siapa? Sama orang-orang Mekah, Bu. Datang orang Mekah, dia sudah masuk Islam, merasa lemah, minta kasih. 10 ekor onta, 100 ekor domba. Semuanya dikasihkan. Datang seorang laki-laki tinggi, jangkung, berjenggot, matanya cekung. I'adil ya Muhammad. Kowe sing adil lho, Mat. Ngomongnya orang sopan banget. Wis kabeh dilarang digongkon ngundangnya ya. Kalau nggak ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kok adil ya Muhammad. Mungkin saking marahnya gitu loh. Adil ya Muhammad, wis ngadil kowe to, Mat. Nabi masih jawab santai. Loh, kalau memang saya itu nggak adil, lalu siapa lagi di muka bumi ini yang bisa berbuat adil, kata Rasul. Yo aku yo manusia yang paling adil di muka bumi. Kalau kau anggap aku tidak adil, ya berarti nggak ada keadilan. Apa yang membuat orang tersebut itu merasa kecewa dengan baginda Rasul? Karena hukum kapitalis merasuk dalam diri orang tersebut. Yang tadinya pejuang akan berubah menjadi pecundang. Itulah kapitalis. Apa masalahnya? Ketika Rasul itu sudah kuat, Rasul sudah luar biasa, masuk kota Mekah dengan aman tanpa sedikit pun perlawanan, menguasai kota Mekah sepenuhnya, harta rampasan kok nggak dibagi sama sekali. Kita tahu, kata orang tersebut, kita tahu bahwa Rasul itu adalah orang Mekah, dari kalangan Quraisy. Lihat bagaimana Nabi itu membagikan itu semua. Semuanya dikasih sama orang Mekah. Sejatinya Fathul Mekah itu hanya untuk memenuhi hasrat keinginan Muhammad semata. Dene sajane kangen karo anak kelahirannya. Kalian diapusi. Bukankah Muhammad itu bukan siapa-siapa? Dulu semblarat-melarat, nggak punya kekuatan sama sekali. Kita sahabat Ansor yang membuat Rasul begitu luar biasa. Tapi kenapa pengkhianatan ini kita rasakan? Muhammad membela tetap orang-orang Mekah, kita ditiadakan. Setelah jaya kok kita nggak dianggap sama sekali. Nggak ada sama sekali kita dapat. Masih senyum Rasul menghadapi orang-orang kayak gitu. Jelengos pergi, Bu, si cangkung itu. Lalu Nabi mengatakan begini. Dari sulbi tersebut akan datang Khawarij.
Nanti kisahnya itu ketemu ning Sayyidina Ali, Bu. Dari Umar pun sudah dirasakan karena Umar pun mati dibunuh. Tapi syukur-syukur alhamdulillah sing bunuh Sayyidina Umar orang kafir bukan orang Islam. Tapi puncaknya itu di Sayyidina Ali dan Muawiyah. Siapa yang ngompori? Khawarij ini satu kelompok yang keturunan dari orang yang pernah bantah Rasul tentang pembagian harta rampasan perang. Terus kata Nabi begini, setelah orang tersebut begini. Nabi menyampaikan kepada sahabat Ansor, orang Mekah yang lemah datang ke sini. Mereka Islam anyaran. Islam baru. Maka saya kasih mereka kekuatan. Supaya Islamnya itu kuat, imannya itu kuat gitu loh. Ya. Sehingga kalau mereka punya pekerjaan, mereka punya yang dimakan setiap harinya, mereka bisa ibadah dengan tenang tanpa harus mikir besok makan apa. Ini bentuk dari perjuangan juga. Kalau kalian Islam wis lawas. Islam wis lawas harus seikhlasnya luwih lawas. Ikhlasnya wis luwih lawas harus kalian harus tambah kuat. Wong senior kok. Kata Nabi. Kalian selama ini menolong saya untuk memperjuangkan agama. Berarti selama ini kalian itu pejuang. Kenapa sekarang kalian jadi pecundang? Setiap tetes darah yang kalian alirkan untuk perjuangan, kenapa minta balas jasa? Apakah amal kalian itu mau diundat-undat? Cukupkah sampai di sini perjuangan kalian? Lalu ketika kejayaan merasa dirasakan oleh diri kalian, kalian minta bagian? Kecaman Rasul yang luar biasa untuk hati orang-orang yang beriman. Artinya bahwa orang Mekah datang ke sini bawa kambing, orang datang ke sini, Mekah datang ke sini bawa onta. Kalian pulang ke Madinah bawa saya. Aku hidup bersama kalian. Kehidupanku di rumah kalian, maka mati pun bersama kalian. Takbir mereka, Bu. Sopo sing wani bandingna Nabi karo kambing, Bu? Mereka pulang bawa kambing. Sahabat Ansor pulang bawa Rasul. Yo, bungai luar biasa. Wong seluruh harta, kekuasaan, kekuatan dan lain sebagainya itu kan disumbangkan semua. Sakarep-karpe Nabi lah ibaratnya. Mereka bangga. Harta benda itu sudah biasa bagi pesahabat Ansor. Wong sahabat Ansor wong sugi-sugi. Lihat bagaimana sejarah. Istri-istri dari Muhajirin, Bu. Istri Muhajirin kebanyakan mantan istri sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu istrinya ada yang 4, 5, ada yang macam-macam. Datang sahabat Muhajirin, kamu suka yang mana dari 5 istriku? Saya yang ini, ya sudah saya talak. Sampai iddah selesai baru dinikah. Artinya perjuangan mereka, keikhlasan mereka itu sudah kuat kok. Sekarang jadi pecundang begitu loh. Setiap transaksi harus dibayar. Gitu loh. Maka teruslah kalian jadi pejuang, jangan pernah menjadi pecundang. Hilangkan hukum kapitalis dalam otakmu. Setiap kemenangan harus mendapatkan keuntungan. Keliru. Harta tidak akan pernah memberikan manfaat untuk dirimu.
Tapi keikhlasanmu saat berjuang agama, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Mekah selesai, dikuasai. Al-yawma yaumul marhamah. Lamma arada Rasul sallallahu alaihi wasallam dukhulu Makkah qala li'ammihi al-Abbas akhjis Aba Sufyan inda murujil khayli liyara jaisal muslimin. Ini sudah. Al-afu indal maqdirati. Lamma dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah afa anil Quraisyin. Wa nada munadin. Man dakhala al-masjida fa huwa amin. 1. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. 2. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. 3. Tadi saya sudah jelaskan, siapapun yang masuk ke masjid aman, yang masuk dakhala dar Abi Sufyan, masuk ke rumahnya Abu Sufyan, mereka aman, tidak diperangi, tidak dibunuh. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Yang menutup pintunya pun mereka aman, tidak diganggu. Wastaghna min dzalika ashkhasan kanu syadidil adza ala muslimina faqatala ba'duhum waslamal akharun fa'afa anhum. Akan tetapi orang-orang Quraisy yang sebelum itu sangat memusuhi, yang sering nyakiti Nabi segala macam, dan orang-orang Islam dengan berbagai macam cara mereka, ada sebagian di antara mereka yang dibunuh, sedangkan sebagian yang lain sudah masuk Islam. Lalu mereka mengampuni kesalahan mereka. Falamma dakhala, saya bacakan Arabnya tetap, walaupun tadi keterangannya sudah dijelaskan untuk tabarruk gitu, supaya kita mendapatkan keberkahan. Kadang-kadang ngaji itu begini, Bu. Kadang-kadang ngaji orang usah nggak dikutak, Bu. Ya. Ngaji kadang-kadang harus sangat dikutak. Artinya begini, jangan paksakan diri kita untuk paham gitu loh. Kadang-kadang otak kita tidak nyampe ke sana, nggak mampu gitu loh. Yang penting dapat berkah saja. Kalau oleh berkah gampang, wong berkah kan gawe gampang. Walaupun mungkin kajiannya itu nggak paham, tapi ento berkah dilala gampang. Uripe. Walamma dakhala al-masjid amara bi ahdil asnami alladhi fi Makkati fil Ka'bati wa khawlaha wa kanat salasa mi'atin wa sittina sonaman. Masuk Nabi suruh menghancurkan seluruh berhala yang jumlahnya salasa mi'atin wa sittina, yaitu 360. Summa kaburo wa shalla fi maqami Ibrahim wa syariba min ma'i Zamzam. Terus Nabi sholat di maqam Ibrahim, kemudian setelah itu langsung minum air Zamzam. Jadi itulah yang membuat sunnahnya ketika habis sholat sunnah di maqam Ibrahim langsung ngombe,
langsung minum air Zam-Zam. Nanti kalau kalian umroh, kalian akan tahu. Karena sudah disediakan di pinggiran kota, di pinggiran Masjid Mekah itu sudah disediakan. Jadi habis sholat di makam Ibrahim, kalian mau keluar itu sudah disediakan air Zam-Zam. Faqala lakum alaihi salatu wassalam, ya masyarul Quraisy, hai orang-orang Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Qalu khair akhun karimun wabnu akhi karimin. Qala idhabu fa antum tulaqa'u. Setelah itu Nabi duduk menyerukan, hai kafir, hai kaum Quraisy, kalian menyangka aku itu mau ngapain kalian? Lalu mereka pun menjawab, ya baik karena jenengan wong apik. Ya wis, aman. Aman. Dah. Ghazwatul Hunain, baru setelah kota Mekah dibebaskan, baru akan terjadi perang lagi. Dan itu nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Semua yang Rasul lakukan demi untuk tegaknya hukum syariat agama, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Nyatanya setelah Fathul Mekah, Nabi pun tetap panggah turunening pelapah daun kurma. Tidaklah setelah kuasa, berjaya, berkuasa, menguasai semuanya, Islam itu kuat, maju pesat, tidurnya di spring bed. Enggak sama sekali, tetap dalam kesederhanaan. Karena tidaklah Nabi melakukan sesuatu kecuali demi tegaknya hukum syariat agama. Sampai sekarang kita masih bisa merasakan bagaimana kita berislam dengan aman, berislam dengan tanpa gangguan. Kan kebanyakan gangguannya dalam diri kita, Bu. Islam sekarang itu bukan dari golongan lain. Islamnya gangguannya ini awake dhewe. Rasa males sholat, males ibadah, males ngaji. Kan gangguannya dhewe, Bu. Berarti kan persoalannya pada dirimu, bukan sama orang lain, kan seperti itu. Yang jelas ketika hukum syariat itu sudah tegak, sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga nanti furu-furunya itu luar biasa. Saya kasih contoh, misalkan ahalallahul bai'a wa harrama riba. Ya, dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Ini luar biasa. 10, Bu. Pintu rezeki itu, andekan pintu rezeki itu ada 10, maka 9 pintu keberkahan rezeki itu pada wong dagang, Bu. Wong jual beli. Ya, jual beli. 9 pintu keberkahan itu pada jual beli. Makanya nek jenengan pengen duwe cita-cita mulih balik ning omah duwe usaha jual beli, Bu. Apa wae wis. Wis penting aja omah karangmu sing didol. Malah repot. Wah, saya nggak bisa jual beli kecuali rumah. Betaran yang mati, Bu. 9 pintu keberkahan itu ada pada jual beli. Yang satunya dibagi ke PNS, petani, segala macam, Bu. Ya. Yang satu pintu keberkahan itu. Tapi jual beli, karena begini, Bu, jual beli itu satu transaksi yang tanpa kalian sadari beramal. Ya, beramal ke banyak orang. Kalian jualan beras misal. Kalian jualan beras, ya kan? Dari jualan beras ini kalian sudah nolong para petani. Sehingga panennya mereka itu laku. Kalian pun bisa berjasa sama orang yang kelaparan, karena dengan beli itu mereka bisa makan. Gitu loh.
Apalagi kalian itu punya karyawan. Kalian bisa bersedekah. Oh, enggak bisa. Itu kan gaji saya. Bukan sedekah namanya. Tetap sedekah, Bu, namanya, Bu. Bukankah ketika seorang majikan mempertahankan dirimu untuk kerja di sana, kau akan tetap dapat bayaran. Dari bayaran itu kau bisa kasih nafkah anak dan istrimu? Tetap itu pahala hitungannya. Najan medit. Nah, cara yang tepat bagaimana kalian medit ning oli pahala dua karyawan, Bu. Nek sodako keto eman-eman. Eman-eman banget kan? Wong aku sing kerja, aku sing nyambut damel. Kit esuk sampai sore, sampai bengi, sampai dalu, sampai bahkan kurang turune, kurang mak-emek. Kok giliran oli duit kok suruh dibagi? Kan eman sayang. Mau wis medit taine digoreng gue, Bu. Tapi tetap bagaimana caranya agar mereka yang para pelit ini bisa tak kasih ilmunya. Ben tetap iso ngamal, maka kalian punya usaha, punya karyawan. Dengan kasih gaji, kalian tetap dihitung ngamal. Awaharramar riba, dan diharamkan oleh riba. Nah, kredit termasuk riba atau enggak, Bu? Saya tanya sama Iwamit. Iwamit, kredit riba apa enggak? Kredit. Tidak, Bapak. Oh, tidak. Perjanjian di muka. Perjanjian. Saya pernah jadi tukang kredit. Dan pernah kredit. Cuman gini ya, Bu, akadnya itu ndak boleh bareng. Gitu loh. Akadnya nggak boleh dalam waktu yang bersamaan, karena akan batal saat itu juga. Beli motor. Motor kan sekarang dua versi. Bisa cash, bisa kredit kan. Jadi jenengan niat sing omah maring dealer, ojo nganti duweni angen-angen duwe nek takon cash piro. Batal, Bu. Akad kreditnya. Neng jenengan wis sekiranya wis ora mampu, ya wong melarat pengen duwe motor kan ya kredit boran kan ora masalah. Sing penting duwe motor lah ya, nyambut damel. Datang ke sana jangan tanya kalau cash berapa, kalau kredit berapa, batal saat itu juga. Nggak bisa. Akad itu harus satu. Nggak boleh kalian tanya kalau cashnya berapa, kalau kreditnya berapa, itu nggak boleh. Kalau cash saja. Karena ada yang anti kredit. Kredit itu adalah riba katanya, haram. Jangan pernah kredit, karena kredit itu membangkrutkan katanya. Ya ada kaul yang dianut oleh mereka seperti itu. Cuman saya pernah ngaji ini di kitab Tauseh, kitab fikih Tauseh, itu beliau menjelaskan begini dalam kitab keterangannya. Akad tidak boleh dilakukan dua ijab, ya, tidak boleh. Harus salah satunya, kredit ya kredit, cash ya cash. Jangan tanya kalau cash berapa, kalau kredit berapa. Datang ke dealer, Pak, saya mau kredit, DP-nya berapa? Selesai. Kalau dari pihak kredit mengatakan kalau cashnya sekian, saya nggak ada urusan. Titik. Dari pihak kredit, leasing, dari pihak leasing, itu ngasih tahu gitu loh. Pak, ini kalau kredit DP sekian, angsurannya sekian. Tapi kalau cashnya sekian, jenengan bilang saja, saya nggak ada urusan. Titik. Saya datang ke sini dari rumah mau kredit, ya sudah. Saya ambil DP yang paling terkecil. Wong aku sakjane yo melarat, Pak. Tapi wong piye meneh pengen duwe motor. Ngono ae jawabane. Dijamin ora di ACC, Bu. Wong melarat kok. Ya. Seperti tadi Hudaybiyah, Bu.
melanggar satu syarat Hudaybiyah, Nabi wis ora terima, Bu. Batal wis. Sebenarnya delegasi dari Quraisy itu datang, Bu. Jangan dikira tidak. Apa yang mereka katakan sama Rasul? Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita perbaharui perjanjian Hudaybiyah, katanya. Lalu apakah kamu melakukan satu perbuatan yang baru, kata Nabi? Tidak. Ya sudah, kalau kalian tidak pernah merasa melakukan perbuatan yang baru, kenapa harus merubah perjanjian, memperbarui perjanjian? Karena kami tidak akan pernah melakukan itu, kata Nabi. Tegas luar biasa. Sekali kalian menciderai, kami akan perangi. Karena itu perjanjiannya. Diperangi. Ya. Menghilangkan satu syarat saja, selesai, habis. Makanya jangan pernah mengkhianat, jangan pernah menghilangkan satu syarat, gitu loh. Batal. Nah, syaratnya kredit oleh, cuman ndak boleh tanya cashnya. Nah, jenengan tanya cashnya batal saat itu juga. Wis ora kredit saumur urip. Oh, kebiasaannya wong Jawa kan terlalu kepo, Bu. Ini kalau kredit berapa? Kadang kalau kebalikannya Ustadz, kalau beli cash terus tanya kreditnya gitu aja. Pokoknya gak boleh tekok sek pokoknya. Nggak boleh akad itu dari dua jalur itu nggak boleh. Kalian niat tuku cash ya rono marak cash selesai. Nggak usah kalau kredit berapa, Pak? Batal. Gitu loh, batal. Nggak boleh, kecuali transaksi sudah selesai, sudah dibayar, ya, baru jenengan mau tanya-tanya gitu loh. Mau tanya nggak apa-apa, kan sudah selesai transaksi. Yang saya maksud adalah dalam waktu yang bersamaan batal akadnya. Gitu loh, nggak bisa. Karena dua sistem atau dua cara yang berbeda, kok diakadi dalam satu sistem, ya kan tidak nyambung, Bu. Nggak bisa. Baru setelah jenengan selesai, akadnya sudah selesai, sudah serah terima, nah, kepo-kepo, kono-kono. Nah, kredit pinten, Pak? Ya, karep-karepmu kono. Karena sudah selesai, kan? Sudah, tidak apa-apa, aman. Sama ketika kalian kredit, gitu lah. Jenengan datang ke dealer, ditemuin leasing, terus ACC tanda tangan sudah dibawa, tanda tangan sudah selesai, artinya akadnya sudah selesai gitu loh. Akad sudah selesai, silakan kalian tanya, cashnya berapa? Nggak apa-apa. Karena sudah selesai. Yang tidak boleh dalam waktu yang bersamaan. Titik. Understand? Insyaallah Bapak ngerti. Tapi kalau setelah ngomong terus tanya berarti batal sehari itu Bapak. Misalkan besok ke situ lagi. Katanya Bapak tadi bilangnya. Aduh. Ya. Aduh. terus dia Ustadz ngenten iki. Memperbaharui layo kuwi. Ya gini. Ya, kalian jenengan karena sudah ngerti ngono lho. Karena apa motornya dijual lagi sudah paham. Ini kadang-kadang sehingga kita itu keceplosan gitu loh ya. Aduh, piye ya misalkan gitu loh. Ya sudah jenengan istighfar mawon, mboten sios. Nggak jadi gitu. Nggak jadi tanya gitu loh. Tapi wis kadung dibadakna to, Pak. Ya wis ora apa-apa. Tapi jenengan itu tetap merasa bahwa itu adalah satu kesalahan, satu kekeliruan. Nggak apa-apa. Asalkan jenengan itu tidak terpengaruh gitu loh. Itu enggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Ini ya diusahakan lah ya. Kayak dene wong. Berarti sebelum melangkah dipikir dulu deh Bapak. Iya. Dipikir dulu. Puasa. Ngono ya. Nggih. Puasa. Setelah puasa jenengan dan puasa kemarin.
kok pagi-pagi bikin kopi, setelah kopinya habis baru ingat, loh saya kan puasa, batal enggak? Puasanya batal enggak? Ya batal, udah makan. Udah makan, batal Bapak? Enggak, karena lupa. Yakin, Karena Pak? lupa yang enggak batal. Lupa. Enggak lah, kalau lupa kan enggak batal. Lupa 1 gelas loh. Iya, lupa kadang 1 piring. Lali ya lali kok. Wani mati piring juga enggak batal. Lali wani mati wis warke lali. Lupa dari jam 6 sampai jam 12, bener-bener lupa. Bener-bener lupa. Ketika dia itu ketemu temannya, saudaranya datang istirahat, jenengan ora poso toh, lali jane, bener-bener lali. Ya wis ora apa-apa. Setengah hari lali loh. Ora apa-apa. Yang kalian kok. Wong lupa kan gak ada hukumnya gitu. Ya, lupa nggak ada. Ya tapi terus puasa lagi apa lanjut nggak puasa Pak? Iya lanjutnya puasa. Kalau ingat jam 12. Lanjutnya orang puasa. Nah itu. Lanjut puasa tetap. Itu berarti kan batal sehari. Lanjut puasa apa batal gitu? Lanjut. Kalau lanjut puasa. Lanjut puasa. Paham ya? Ya ampun, saya Mawan, alhamdulillah, insyaallah kita akan bahas tentang perang Hunain. Apa itu perang Hunain? Terjadi di tahun keberapa dan apa penyebabnya perang Hunain? Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syekh wasafina wa karimna tukrina wa ala muhammad wassalim wa radiyallahu tabaraka fi sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafiyan wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultan Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abatina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa akhwatina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati al hajat Allahumma hdina wa hadli zawjatina wa hadli aulatina wa hadli talamidina wa hadli qawmina wa hadli hasibina wa hadli a'daina wa hadli a'da'i dinina wahdi ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sabilika bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah ya alim ya Razzaq ya Karim iftah lana qulubana futuhal arifin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.